Banyak yang udah nyerah duluan ketika berpikir bahwa hubungan LDR itu akan menyusahkan hubungan mereka ke depannya. Dan banyak juga yang berpikir bahwa LDR itu terlalu berat, LDR itu terlalu susah untuk direalisasikan, dan LDR itu nggak akan pernah berjalan dengan baik. Tapi buat kamu yang lagi ngejalanin hubungan LDR, semangat, dan semoga hubungan kalian langgeng dan bahkan kalian bisa bertemu suatu saat nanti. Maksudnya bertemu di sini adalah kalian tuh bareng-bareng ngejalanin hubungan ini dan kalian nggak berada di tempat yang berbeda gitu. Jadi kalian udah berada di satu tempat yang sama dan kalian lebih sering untuk bertemu. Nah, buat move owner, selamat datang di podcast Lupain Mantan. Balik lagi dengan gua Rain. Di sini akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Topik kali ini tuh tentang LDR butuh yang namanya perjuangan. Sebenarnya nggak cuma LDR yang butuh perjuangan, cinta itu tuh butuh perjuangan juga gitu. Karena kan antara diri kita dengan orang lain yang punya perbedaan, baik dari sisi point of view, cara berpikir, terus kemudian bahkan perbedaan pendidikan juga bahkan bisa membuat sebuah hubungan itu jadi jomplang gitu. Karena yang satu berpikirnya seperti apa, yang satu lagi berpikirnya seperti apa gitu. Terus lagi perbedaan culture itu bisa bikin hubungan juga jadi jomplang kalau nggak tahu gimana cara menghadapinya. Nah, gimana lagi dengan perbedaan jarak, waktu, terus kemudian ya LDR lah yang kita bahas sekarang gitu. Cuma LDR itu tuh kayak pedang bermata dua. Jadi di satu sisi bisa semakin mempererat sebuah hubungan, tapi di sisi lain itu malah bisa jadi sumber masalah gitu. Kayak yang akhir-akhir ini gara-gara masalah COVID-19 kan semua orang pada di rumah. Semua suami istri lagi di rumah dan akhirnya mereka jadi lebih sering berantem gitu, karena yang biasanya mereka kerja dari pagi sampai sore, akhirnya mereka cuma ketemu di malam hari. Tapi karena dari pagi sampai malam selalu bareng, jadinya timbul masalah nih, mulai dari masalah yang kecil-kecil akhirnya jadi masalah gede. But then again, LDR itu butuh namanya perjuangan ekstra. Dan apa sih yang kita butuhkan di saat kita menjalani sebuah long distance relationship? Yang pertama itu adalah komunikasi. Nah, di saat berhubungan dengan orang lain, otomatis kan kita berkomunikasi dengan dia. Ya, maksudnya nggak usah dengan pacaran deh. Berteman aja kita membutuhkan yang namanya komunikasi gitu. Jadi dia mengerti apa yang kita bicarakan dan kita juga mengerti apa yang dia maksud. Nah, sama hal dengan pacaran, otomatis kan ini udah lebih intimasi. Kita menyampaikan pesan cinta, pesan kasih sayang ke dia, dan dia menangkap signalnya, dan vice versa gitu. Jadi ya berkebalikan gitu. Kalau misalnya komunikasi di saat LDR itu nggak baik, otomatis kan kedepannya malah jadi semakin runyam kan. Ya udah karena masalah perbedaan waktu, terus kemudian perbedaan jarak juga. Kalau nggak pernah komunikasi, gimana bisa disebut itu namanya sebuah hubungan gitu. That's why harus ditentukan waktu kapan bertemunya gitu, kapan kita harus ngobrol nih. Mungkin di sana dia ya kalau misalnya LDR masih satu negara oke lah ya gitu, masih satu Indonesia, cuma oke aku di Jakarta, yang satunya di Surabaya, atau misalnya satunya lagi di Kalimantan, di Medan, atau dimanapun, ya paling beda waktunya 2 jam antara dari WIB sama WITA atau WIT gitu. Tapi kalau misalnya beda negara itu kan udah terpaut beda jam yang lumayan jauh ya, apalagi kalau misalnya bedanya itu sampai 8 jam, otomatis terkadang di sini malam, di sana masih pagi gitu. Sebenarnya diobrolin aja sih sama pacar kita. Jadi kayak kamu manggilnya gimana, misalnya kayak contohnya yang gitu, yang kamu punyanya waktunya kapan nih gitu, apakah kita ngobrol di weekend aja
atau kita ngobrolnya itu sekali 2 minggu gitu, jadi kita nggak, atau mungkin juga sekali seminggu, jadi kan kita tiap hari nih fokus sama kerjaan kita masing-masing nih biar jangan saling ganggu. Nah gimana kalau misalnya kita setnya di hari Sabtu ya gitu, terus kemudian untuk jam, kamu bisa jam berapa, nah aku bisanya ngasih jam segini. Nah dengan begitu kan pasangan kamu ngerti, oh kamu bisanya jam berapa, terus dia bakalan memberikan tanggung jawabnya, dia bisanya di jam berapa gitu. Jadi akhirnya kalian bisa udah saling berkomunikasi di sana nantinya. Nah yang kedua ini yang dibutuhkan adalah waktu. Setelah nentukan waktunya kapan yang tadi mau ngobrol, kasih tahu juga gitu, kalian tuh punya waktu berapa menit untuk ngobrol. Mungkin waktu yang bisa dikasih itu kita ngobrolnya kira-kira 2 jam ya, tapi bukan berarti harus dipaksain juga ya, maksudnya kayak oke, kita ngobrolnya hari ini cuma 2 jam, ya nggak bisa juga kan kita juga bukan sekolah ya, maksudnya itu juga bukan les, bukan kursus atau apa gitu yang harus dipaksa, no. Ya tapi menurutku ya bisa di ini sih, bisa diomongin sih, kayak misalnya kita ngobrolin, atau misalnya kayak kalian juga nonton bareng nih, misalnya kayak Netflix kan bisa tuh, kayak aku nonton film apa di sini, dia juga nonton di sana dengan film yang sama gitu. Nah sambil nonton kan kita juga bisa sambil ngobrol ya, kayak lagi main game. Ya ya tapi gitulah. Nah di situ kan otomatis kalian udah ngasih spare waktunya itu berapa menit gitu misalnya, atau berapa jam. Misalnya kita hari ini ngasih spare waktunya 6 jam ya, itu paling lama, karena ya aku selain itu mau beresin ini, mau beresin itu, atau waktu sama keluarga, atau mungkin yang punya freelance dia juga mau ngerjain yang lain gitu. So itu semua ya tinggal dikasih tahu aja kapan bisa komunikasi dan waktunya gimana. Yang ketiga di sini tuh adalah kepercayaan. Kalau misalnya hubungan itu nggak ada rasa kepercayaan dan nggak dilandaskan dengan sebuah kepercayaan, gimana ke depannya hubungan itu akan berjalan gitu. Udah beda tempat nih, beda waktu, kita nggak bisa ketemu secara fisik. Kalau memang kamu nggak percaya sama pasanganmu, kamu kan pasti jadi lebih posesif ya. Tapi kalau misalnya kamu nakal, kamu juga bisa selingkuh sama yang lain. By the way, podcast kita tentang selingkuh, podcast Lupain Mantan tentang selingkuh itu udah ada, jadi bisa cek di deskripsi di bawah dan kalian bisa langsung tahu gimana apa-apa aja penyebab selingkuh. Back again to the topic tentang kepercayaan. Kamu harus udah memberikan rasa kepercayaanmu kepada pasangan, dan ya sebagai pasangan juga ya harus bertanggung jawab dengan rasa percaya yang udah diemban ke kita. Ya vice versa juga sih ke dianya gimana nanti. Yang keempat di sini adalah dibutuhkan yang namanya keseriusan. Jadi udah percaya, kalian juga harus serius gitu dengan hubungan ini. Kalau nggak serius terus LDR ngapain dilanjutin gitu kan. Iya, bukan cuma kasihan ke dianya sih, tapi kasihan ke dirimu juga. Habis waktu, terus eh, habis habis rasa sayang. Terus gimana ya? Ya maksudnya ngapain gitu kalau misalnya cuma main-main gitu, mendingan serius sama satu orang aja, kecuali emang kamu bisa multitasking ya. Tapi ya balik lagi, nggak, yang namanya sebuah hubungan kan nggak mungkin 3 orang ya, kan itu aneh. Dan ya emang kamu mau nikah sama 3 orang gitu kan, ya nggak harus kayak gitu juga. Yang kelima di sini itu adalah kalian memiliki tujuan hidup yang sama. Nah ini itu tuh penting banget buat pasangan yang LDR dan kalian udah mau menuju ke sebuah jenjang yang lebih serius. Kalian tuh harus punya tujuan hidup yang sama. Jadi misalnya kalian udah set dari awal, kira-kira kita LDR ini sampai berapa lama ya gitu. Kira-kira kita LDR ini mau diakhirin kapan ya gitu. Ya kalau misalnya LDR-nya mungkin karena salah satu pasangan harus
studi di luar negeri atau studi di kota yang berbeda, itu kan pasti ada rentang waktunya ya, ada jarak waktunya. Ya paling selama-lamanya juga 3 tahun gitu. Ya ya udah tahu berarti setelah 3 tahun ya kita bakalan balik lagi bareng-bareng lagi gitu. Tapi kalaupun misalnya karena masalah pekerjaan dan harus di sana dan nggak mungkin juga untuk tinggal di sana, ya otomatis kan udah dibicarakan, oh ya udah, nggak apa-apa Kak kalau misalnya balik, eee, sekali seminggu atau misalnya baliknya sekali dalam 2 minggu, is that okay? Jadi tetap kalian punya tujuan yang sama gitu. Dan, eee, kalian juga diomongin misalnya, oke, walaupun kita LDR, kira-kira nggak harus langsung, nanya kayak kapan kita nikah, enggak gitu, tapi maksudnya gini loh, eee, misalnya udah di tengah perjalanan nih, misalnya kayak dia lagi kuliah di luar negeri, terus udah dia mau ngambil master, master itu kan kira-kira 2 tahun ya, atau 3 tahun lah paling lama gitu. Nah udah setahun nih, terus dia masih belum kelar. Coba dia ditanyain kayak misalnya, "Kira-kira kamu mau, habis lulus mau ngambil kerja di sana atau gimana? Dan tujuanmu seperti apa?" Gitu. Nah, kalau misalnya tujuan kalian masih belum sama, coba di-adjust lagi gimana biar bisa dapat win-win solution-nya, gitu. Yang tahu itu ya cuma kalian berdua, karena kan kalian yang ngejalanin hubungannya ya. Dan make sure nggak ada yang dirugikan di sana. Jadi tetap take and give dan saling jujur dengan kondisi masing-masing. Yang keenam di sini adalah tentukan waktu bertemu. Ini tuh sebenarnya udah di-mention sih dari sebelumnya, waktu uh, bertemu ini kan nggak cuma fisik ya, tapi ya kalian FaceTime ataupun misalnya kalian Zoom bareng gitu ya juga udah bertemu kan biarpun virtual gitu. But somehow di sini tuh bertemunya lebih kepada bertemu fisik. Iya, masa sih hubungan kalian virtual terus gitu kan nggak enak juga ya. Jadi udah tentuin kayak kapan mau bertemunya, di mana eh, dan seperti apa gitu. Mungkin kalian bertemunya itu kalau memang beda negara kan itu lumayan mahal ya ongkosnya, dan akomodasi juga, baik itu dari sisi tempat tinggal, terus ya lumayan costly lah gitu. Jadi udah dipikirkan, udah dihitung-hitung, terus kalian juga mikir kayak, oh kalau misalnya tiketnya kurang lebih pulang balik itu 30 juta. Misalnya dia tinggalnya di Europe gitu. Terus tahun ini aku yang ke Europe ya, atau misalnya tahun depan aku yang ke Indo ya gitu. Jadi kan perbedaan itu kan juga udah beda ya dari sisi harga hotel di Europe dengan hotel di Indonesia itu kan lumayan beda nih untuk sisi pricingnya, jadi udah bisa ditakar-takar juga, jadi kayak berapa kali untuk ketemunya, but make sure tetap kalian harus ketemu secara fisik gitu ya. Ya sekedar pegangan tangan terus kayak makan bareng berdua ya, kayak gimana orang-orang pacaran biasanya itu ya pacaran gitu. Dan di sini ada pertanyaan juga, seberapa lamakah kita boleh LDR? Seberapa lamanya itu balik lagi ditentukan oleh kalian berdua, bisanya seberapa lama. Kalau memang tahan untuk selama-lamanya, ya oke. Tapi kalau memang masa sih nggak ketemu ya, namanya juga pacaran kan aneh. Better at least kalaupun memang harus terpaut karena kerjaan ataupun kuliah yang tadi udah dijelasin, at least sekali setahun itu udah wajib ketemu sih. So itu dia obrolan kita hari ini, dan semoga bermanfaat buat move oners. Dan kalau misalnya move oners suka dengan podcast Lupain Mantan, boleh like, comment, dan subscribe juga podcast ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya ke kita tentang solusi atau gimana, itu boleh tanya di kolom deskripsi di bawah. Podcast ini juga bisa didengerin di Spotify, Apple Podcast, dan Anchor juga.
Kalian juga bisa cari-cari info tentang tips percintaan itu di lupainmantan.com, dan sampai jumpa di podcast Lupain Mantan selanjutnya. Bye.